Tugas 2.3.A.5.2 Unggah tugas ruang kolaborasi Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik oleh Pangistika Tuhu Kristanti SPD dari SMP Negeri 2 Tranggil, CGB Angkatan 7 Kabupaten Pati. Ruang kolaborasi. Tujuan pembelajaran khusus CGB dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGB, di mana Tirta merupakan kepanjangan dari tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Praktik coaching. Setelah Anda berlatih dengan rekan Anda, sekarang saatnya untuk mempraktikkan percakapan coaching dan memberikan refleksi mengenai praktik percakapan coaching yang telah dilakukan di dalam kelompok bersama fasilitator. Percakapan Anda sudah berlatih dengan baik. Pastikan Anda sudah berlatih dengan baik. Praktik percakapan coaching ini akan diamati oleh sesama CGP lainnya dan fasilitator. Harapannya, setelah masing-masing pasangan CGP mempraktikkan percakapan coaching dan memberikan refleksinya masing-masing, CGP lain dan fasilitator dapat memberikan umpan balik berdasarkan data dan refleksi mengenai praktik CGP tersebut. Praktik ini juga akan dinilai oleh fasilitator dengan menggunakan rubrik penilaian. Assalamualaikum Bu Marni. Waalaikumsalam Tika. Selamat siang Bu Marni. Selamat siang Tika. Ada yang bisa Ibu bantu? Bu Marni, bolehkah saya minta waktunya? Saya ingin bercerita Bu tentang masalah yang telah saya alami Bu Marni. Jadi apa yang bisa Ibu bantu dan apa tujuanmu dengan pembicaraan ini Tika? Begini Bu Marni, saya memiliki masalah dan kasus yang harus saya selesaikan. Saya memiliki lomba Bu, saya memperoleh edaran lomba tentang FTBI, yaitu Festival Tunas Bahasa Ibu. Dan salah satu mata lombanya adalah lomba pidato berbahasa Jawa Bu Marni. Tapi siswa yang saya pilih tersebut tidak mau Bu, padahal saya melihat siswa tersebut itu punya potensi yang bagus sekali. Seperti itu Bu Marni yang saya hadapi. Coba kamu ceritakan Tika, apa yang kamu rasakan dengan permasalahan ini? Ya Bu Marni, jadi awalnya saya kan memperoleh edaran tentang Festival Tunas Bahasa Ibu. Tetapi saya sudah memilih ini menyeleksi beberapa murid untuk mengikuti beberapa mata lomba. Yang salah satu mata lombanya adalah pidato bahasa Jawa Bu Marni. Ada salah satu murid yang namanya Dewi. Menurut saya, Bu, murid ini sudah sangat bagus sekali di dalam lomba berpidato. Tetapi siswa ini tidak mau, Bu, karena alasannya dia trauma, Bu Marni, karena pernah mengikuti lomba dan tidak berhasil. Dan saya harapkan, Bu, dengan obrolan kita siang hari ini, kita bisa menyelesaikan masalah saya ini, Bu, bersama Bu Marni. Oke, terima kasih Tika telah menceritakan tentang kasusnya. Terus kira-kira apa yang membuat kamu tidak nyaman pada saat berpidato, Tika? Begini Bu, siswa tersebut merasa tidak nyaman ketika berpidato karena siswa tersebut memiliki trauma di masa lalu Bu. Pada waktu kelas 3 SD, siswa tersebut Bu
telah ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Jawa, Bu Marni. Tetapi pada waktu itu karena persiapannya yang mepet sekali, maka siswa tersebut kurang menguasai medan, Bu, dalam artian persiapannya kurang, latihannya kurang, dan informasi yang saya terima dari siswa yang bernama Dewi ini, Bu, bimbingan dari guru juga kurang, Bu Marni. Sehingga siswa ini ketika lomba pada waktu kelas 3 SD itu buyar dan merasa grogi. Alhasil prestasi atau hasil yang dia peroleh pun kurang optimal, sehingga saat ini ketika saya sebagai guru menunjuk Dewi ini untuk mengikuti lomba bahasa Jawa, siswa tersebut merasa tidak percaya diri lagi. Seperti itu, Bu Marni. Oh, berarti kasusnya memang kurang percaya ya, Bu? Oke, siswa saya, Bu, yang saya tunjuk untuk lomba pidato memiliki rasa kurang percaya diri. Oke, kalau saya guru, Bu. Oh ya, oke. Kalau saya tahu apa selama ini yang sudah Ibu lakukan selama mengikuti atau membimbing anak untuk melakukan lomba pidato, Bu. Baik, Bu Marni. Selama ini, Bu, sampai detik ini, sebelum saya menunjuk itu, saya melakukan seleksi, Bu. Saya pilih kira-kira di dalam keseharian murid-murid yang memiliki potensi untuk mengikuti lomba, kan saya bisa membacanya, Bu, dalam materi-materi pembelajaran tentang pidato khususnya. Kemudian ada 5 anak, Bu, yang saya seleksi, dan si Dewi ini memperoleh nilai yang terbaik dalam kemampuan dia dalam berpidato, misalnya di dalam public speaking-nya, dalam dia kemampuan berbahasa Jawanya untuk berpidato bahasa Jawa ini. Menurut saya Dewi lah yang paling optimal untuk mewakili sekolah, mewakili sekolah untuk lomba berpidato bahasa Jawa di dalam Festival Tunas Bahasa Ibu. Selain itu, Bu, saya juga sudah berkoordinasi dengan wali kelas, kemudian guru BK, supaya anak ini mau, Bu, untuk bisa terbujuk mengikuti lomba, dan saya juga sudah menghubungi orang tuanya, Bu, supaya orang tuanya bisa memotivasi si Dewi ini supaya mau mengikuti lomba berbahasa Jawa. Tetapi, Bu, pada dasarnya yang dialami Dewi dari diri Dewi ini adalah dari internal, Bu. Di dalam dirinya dia tidak memiliki motivasi internal karena itu tadi masih ada rasa trauma, kurang percaya diri. Oke, terima kasih, Bu Tika. Ya, saya setuju sekali dengan apa yang sudah dilakukan Bu Tika. Terus untuk rencana selanjutnya bagaimana ya, Bu Tika ya? Apa yang bisa dilakukan Bu Tika? Baik, Bu Marni, terima kasih banyak untuk kesempatan dan waktunya. Rencana saya, Bu, saya akan lebih meyakinkan Dewi. Saya akan memotivasi Dewi supaya si Dewi murid saya ini mau mengikuti lomba Festival Tunas Bahasa Ibu, khususnya mata lomba berpidato dalam bahasa Jawa. Selain saya sendiri akan terjun langsung untuk memotivasi Dewi, Bu, saya juga akan terus berkomunikasi dengan orang tua si Dewi. Supaya orang tua Dewi juga bisa memotivasi anaknya tersebut. Selain itu, saya juga akan terus berkomunikasi dengan guru BK, baik mata pelajaran bimbingan konseling untuk supaya juga bisa membujuk atau memotivasi Dewi supaya bisa mengikuti lomba dengan penuh semangat. Serta saya juga komunikasi dengan wali kelas, Bu. Bagaimanapun wali kelas sebagai perwakilan orang tua di sekolah supaya bisa juga turut andil memotivasi Dewi bahwa sebetulnya Dewi itu bisa. Langkah kedua yang saya lakukan, Bu Marni, saya akan berjanji dan melakukan rencana aksi untuk melatih dan membimbing Dewi dalam mengikuti lomba. Saya akan meyakinkan Dewi ketika saya bisa melatih dan membimbing Dewi ini, supaya kepercayaan diri Dewi itu bisa siap 100%, Bu, untuk mengikuti lomba. Dan saya juga akan melakukan pendekatan kepada Dewi, Bu. Hal ini agar Dewi bisa menghilangkan rasa trauma dan memaksimalkan potensi sebagai wakil sekolah di dalam lomba berpidato bahasa Jawa. Itu, Bu, rencana aksi yang akan saya lakukan, Bu Marni. Tepat sekali apa yang sudah kamu lakukan, Tika, ya. Begitulah memang syarat untuk mengikuti lomba pidato dengan baik dan benar. Nah, sekarang kalau menurut Bu Tika ya, manakah yang belum dikuasai untuk kompetensi si Dewi tersebut ya?
Dewi itu Bu sudah menguasai terkait dengan keterampilan berpidato dengan baik dan benar. Misalnya Dewi itu sebetulnya sangat bagus Bu untuk tampil di depan umum. Selain itu Bu, Dewi itu juga bisa luwes di dalam berbahasa Jawa. Dewi itu bisa menyampaikan maksud hatinya di dalam berbahasa Jawa dengan menggunakan bahasa Jawa itu dengan bisa menarik atau menghipnotis orang-orang yang mendengarnya. Dan yang masih ada kekurangan Bu Dewi ini karena dia punya masa lalu yang trauma itu tadi ketika kelas 3 SD, maka ada sedikit rasa kurang percaya diri yang perlu dibangkitkan lagi di dalam diri si Dewi. Seperti itu Bu Sumarni. Baik, Bu Tika ya, kalau begitu untuk langkah selanjutnya, Bu Tika kalau langkah selanjutnya Bu Tika sudah mengembalikan kepercayaan diri dari murid si Dewi tersebut ya Bu Tika ya. Betul sekali Bu Marni. Kemudian Bu Tika ya silakan kembalikan kepercayaan diri pada Dewi dan lebih banyak untuk praktek tentang bagaimana cara berpidato dengan baik dan bisa menginfluencer audiens dengan pesan dalam pidato. Saya yakin Tika pasti bisa karena kamu punya kekuatan yang perlu dieksplor dan cara mengeksplor kekuatan dalam diri kamu salah satunya adalah dengan membimbing Dewi untuk mengikuti lomba. Begitu Bu Dewi, Bu Tika. Baik Bu Sumarni, terima kasih banyak Bu untuk sharingnya, sangat bermanfaat bagi saya. Dan Bu Sumarni juga mendengarkan dengan sangat baik dan membimbing saya Bu di dalam saya menemukan solusi terkait kasus saya, yaitu tentang anak atau siswa yang kurang memiliki motivasi di dalam mengikuti lomba Festival Tunas Bahasa Ibu dalam mata lomba berpidato bahasa Jawa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu Marni untuk waktunya, untuk kesediaannya Bu Sumarni membimbing dan mendampingi saya di dalam praktik coaching pada saat ini. Terima kasih banyak Bu Sumarni. Sama-sama Tika, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Ya Bu Marni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sumarni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.